Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ulang dikit ke atas ya. Wa bil qurbati al-ma'siyatu ka shaumi ayami tasyrik wa salatin la sababa laha fi waqtin makruhin la yan'aqidan. Dan tidak termasuk perbuatan ibadah, yaitu tindak maksiat, misalnya berpuasa pada hari tasyrik atau salat tanpa ada sebab pada waktu-waktu yang makruh. Jadi kalau kita puasa hari tasyrik 11, 12 dan 13 pada bulan haji, sehari setelah hari raya itu kan hari sudah jelas itu hari raya pertama Idul Fitr, hari pertama Idul Adha itu diharamkan puasa. 3 hari setelahnya itu yaitu ayam tasyrik, hari raya kurban 11, 12, 13 itu diharamkan kita berpuasa dan dikatakan maksiat. Kemudian lagi salat yang tanpa sebab, dengan sebab waktu yang dimakruhkan setelah salat asar, setelah subuh kita langsung salat sunat itu tidak dibenarkan tanpa sebab. Kecuali sunnah kita masuk tahiyatul masjid, kita mungkin salat janazah, salat tahiyatul masjid silahkan, atau salat sunnah untuk disedapi. Kalau tidak ada sebab, salat sunnah tok itu tidak dibenarkan dan makruh. Masalah tersebut itu dibenci dalam hukum di agama kita. Ya. Fala yan'aqidan, dua perbuatan tidak menjadi. Tuh, tak menjadi artinya tidak dapat untung kita dengan sebab melakukan hal-hal tersebut itu. Wa qala wa kal ma'siyatil makruhu kas salati 'indal qabr wal nadri la li ahadi abawi au auladi faqat. Diulangi dikit ya bahasanya itu. Termasuk arti tindak maksiat yaitu perbuatan makruh yang dibenci, misalnya salat di atas makam atau nadar pemberian khusus kepada salah satu ayah, ibu atau putra-putranya. Tuh, bernadar. Enggak boleh kalau bagi-bagi rata semua. Sebut itu, ya. Ini hal-hal mesti diperhatikan. Dan salat indul qabr. Beda kalau salat indul qabr itu salat gaib yang tak sempat mensalati jenazah tersebut, karena salat itu salat berdiri. Bukan kita salat duduk, rukuk dan bermacam-macam, karena kata SAW berkatakan bahwa ada 2 hal plus 1 yang tidak dibolehkan kita salat. Pertama kubur, yang kedua WC, yang ketiga tanah sengketa. Itu tidak dibolehkan untuk salat. Mungkin masih ini sengketa kita, mungkin masalah belum terakadkan, belum tahu siapa yang punya, masih abu-abu. Nah, kalau dilakukan salat jamaah boleh imam di dalam tapi makmum itu di luar sana tuh. Tidak boleh di dalam sini. Nah, itu masalahnya kalau kalau tempat itu bermasalah. Itu kita hal-hal, apalagi kalau kita menempati rumah bermasalah, ya bayar kagak, apa kagak, surat tanda itu ini di mana tuh nyolong tersebut itu. Nah, tempat ibadah saja itu tidak dibenarkan hal-hal itu yang tak jelas tempat tersebut pemilik siapa. Ya, yang telah pula diwakafkan untuk agama. Wa qala wa kadal mubahu kalillahi ala yan akula au anama wa in qasara bil taqwiyati al ibadati. Demikian pula perbuatan jaiz harus, misalnya saya nazar makan dan minum karena Allah. Bilang ya, itu mubah. Mubah itu yang bisa haram, bisa jadi macam-macam. Kenapa? Karena makan dan minum itu semacam makan, minum, tidur itu mubah. Ya, mubah itu kalau kita tak tidur
tinggal salat subuh berdosa. Ya, tuh. Kalau kita makan kebanyakan, hati-hati, tak makan sama sekali juga sakit berdosa. Maka kalau kita lihat orang-orang kemudian diulangi, orang-orang yang demo itu tahan tak makan, tutup mulut, ya tak? Itu bikin dosa sendiri. Yang senang orang-orang partai kah, pejabat, bupati, gubernur, dia yang senang. Awak sakit perut nunggu, bodoh betul kelakuan itu. Jangan dilakukan model begitu. Ini maksiat model begitu. Kalau mati dalam keadaan kelaparan itu mati maksiat. Ya dah. Nah, paling mudah sekarang tengok tuh, sampai petang dari pagi di Bukit Bendang, gua joget sana sini, aku dengar rumah aku tuh semua pecah dari ujung untuk kedengaran. Ini hantu-hantu belau semua, aku bilang nak dipilih oleh umat tapi kelakuan model begitu. Tak pantas ya. Nah, jangan marah itu, memang aku ngomong. Ya dah, dia dengar nih masalah itu. Ya, tersebut apa-apa ya. Berjoget seharian, makan seharian sana sini, yang dipilih siapa? Orang dipilih orang yang taat ibadah, itu orang Islam mesti patuh tersebut itu. Entah sembahyang dohorkah, asarkah, dia maghrib isya, tak tahu, sibuk dengan pilihannya saja. Ya, lupa yang dipilih itu. Ada mesti komentari tersebut itu, saudara. Masalah kita jangan sampai rugi, menang kalah orang kita gini-ginilah. Ya dah, jadi jangan tinggal ibadah kepada Allah Taala tersebut itu. Ya, paham? Ini mesti diperhatikan ya, musim-musim sekarang enggak, musim-musim cari pemimpin. Bilang bukan pemimpin akhirat, tapi pemimpin dunia, itu juga belum tentu, entah kemana kita dibawanya. Wa in qasada bi taqwiyati ibadati wan nasyati laha. Ya, mungkin ketika bilang dia saya nazar makan dan minum karena Allah, sekalipun dimaksudkan agar kuat atau semangat melakukan ibadah. Ya, wala kafarata fil mubah alal asah. Ya, menurut pendapat yang lebih sahih, menadarkan perbuatan jaiz tidak termasuk kewajiban kafarah. Nah, jadi berpahala kalau dia makan berniat, ya Allah mudahan aku makan sehat dalam kekuatan. Ya dah, ini dah makan banyak. Ya dah, untuk kampanye, pergi ke sana dapat nasi bungkus, balik nasi bungkus itulah. Entar lagi mati awak dibungkus kawan. Ya. Tuh kadang tidak dipikirkan sama seorang tentang itu. Kita Nabi lama lah seperti itu ya. Tak tengok tuh tiap hari orang berangkat, sedang-sedang sajalah kelakuan tersebut. Ya, sampai tengah malam, aku dengar kemarin sampai jam 4 subuh dia berjoget, bentar semua. Itu bukan hantu lagi, setan juga pada takut model begitu. Dengar suara terpekak juga kuping dia. Ya, dengar itu. Nah, kita tahu dirilah tersebut itu masalah. Nah, ini tadi bernadar tersebut itu. Mau tak makan sampai tak boleh model begitu kelakuan. Yang mubah ini kal akli, seperti makan, aku tak mau makan. Kenapa? Zaman Nabi SAW kan ada sahabat-sahabat itu kepengen ibadah semua. Ya Rasulullah, saya kepengen puasa setahun penuh terus 8 tahun. Saya ingin semalaman terus mau ibadah. Yang satu bilang macam-macam, aku tak mau kawin ya Rasulullah. Nabi senyum saja Nabi. Oh begitu, kamu betul lah masuk sahabat itu kemudian supaya lebih dekat pada Allah Taala. Kata Nabi, aku makan, aku minum, aku kawin. Yang tak senang-senangku bukan umatku, bubar. Umat itu diajarkan kepada ketaatan, bukan ajaran kepada maksiat. Paham tak tuh? Bayang kagak sibuk dengan apa namanya itu, bendera sana sini itu. La haula wala quwata illa billah. Dengar dah tuh. Biar aku bentak dikit ya. Aduh, dibilang kena protes ustaz lagi. Dah apa-apa lah kan. Kalau aku dah pilih dah jadi kau. Kita milih Pak, wakil itu Pak. Yang raja itu kita dah Pak. Jangan sok kau. Walaupun kau bupati presiden, kalau kita pilih tak jadi muka kau. Anggota dewan tak jadi kau. Jadi kita ni yang kuat sebetulnya, bukan dia yang kuat, betul betul. Jangan sok itu ngomong. Baru tahu dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apalah ya, dikasih spirit dikit ya supaya jangan ngantuk itu ya. Allahu Akbar. Betul apa betul? Iya. Biar dia ngamuk, syukurlah. Ya. Ya, wa bilam tata'ayyan ma ta'ayyana alaihi min fi'lin wahidin min fi'lin wajibin aini kamaktubatin wa adai rub'i asyri malit tijarati wa katarki muharramin. Coba apa nih? Jelas suara saya nih? Jelas? Kalau tak jelas peka kau, mic sudah kuat begini tak dengar juga. Ya Allah, dikatakan tidak termasuk ibadah bukan fardu ain, maksudnya yaitu ibadah yang fardu ain, misalnya perbuatan wajib ain seperti ya
Salat 5 waktu itu wajib tiap individu, paham ya. Membayarkan zakat 2,5%, fardu ain, harta dagangan atau menyingkiri hal-hal yang haram itu fardu ain, setiap individu wajib tersebut itu. Nah, itu terus saya diberitahu lagi, masing-masing kita punya kewajiban masing-masing tersebut itu. Wa qala wal innama yanaqidun nadhru minal mukallafi bilafdhin munjarin bi ayyal tazima qurbatan min ghairi ta'liqin bi syai'in wa hadan nadru tabarrurin. Apa tuh? Hanya saja nazar bisa sah dari orang mukallaf itu bila dengan lafaz yang munjas, lestari, yaitu menetapkan pelaksanaan ibadah tanpa dengan menggantungkan kepada sesuatu kejadian, dan selanjutnya seperti ini disebut dengan nazar tabarrur. Nah, itu kenapa? Wa kalillahi alayya kadza min salatin aw shamin aw nusukin aw sadaqatin aw qiraatin aw i'tikafin. Sumpamanya aku wajib menunaikan ini karena Allah, baik berupa salat, nusuk, haji, ibadah, sedekah, membaca Al-Qur'an atau i'tikaf, atau au alayya kadza wa illam yakul lillahi aw wa nadartu kadza wa illam yadhkur ma'aha walillahi alayya ala al-mu'tamadi alladhi sarraha bil Baghawi wa ghairuhu min ittirarin tawilin. Apa itu dia bilang? Atau kami wajib melakukan ini tanpa karena Allah, atau kami nazar begini sekalipun tanpa menyebut karena Allah. Menurut pendapat yang mu'tamad yang dipegangi dengan terjadi banyak perselisihan sebagaimana dijelaskan Al-Baghawi dan lain-lain, au bilafdhin mu'allaqin wa yusamma nadra mujazatin wa huwa ayaltazima qurbatan fi muqabalati ma yarghabu fi husulihi min huduthi ni'matin aw indifa'i naqmatin. Atau juga bisa sah dengan memakai fardu mu'allaq yang bergantung pelaksanaannya pada suatu kejadian, yaitu menetapkan ibadah sebagai imbalan terjadinya suatu kenikmatan yang digemari atau tersingkirnya suatu bencana. Selanjutnya ini disebut nazar mujazat. Apa dikatakan? Misalnya jika orang berkata, ya ka in syafani Allahu au sallamani fa alayya kadza au alzamtu nafsi au wajibun alayya kadza. Misal jika Allah menyembuhkan penyakit kami ini atau penyakit ini atau menyelamatkan diri kami, maka kami wajib begini. Itu hati-hati itu benar namanya. Ya, jelas tuh. Aku sering sakit, mudah-mudahan kalau sehat malam ini kan. Nah, saya ternyata malam Jumat sehat, nanti aku akan traktir setelah Isya ini kawan yang ada di masjid. Nah, wajib kau niat lagi itu ya. Nah, jadi enak kami kebagian dari Isya nih. Tuh, paham dah tuh. Biasanya ada dekat Isya itu kan bungkusan-bungkusan, tak ada di bungkusan malam nih ya. Tuh, jadi kau bikin sendiri sajalah kalau bernazar itu. Ya, itu memaksakan diri kehendak tersebut itu ya. Bernazar tadi. Kenapa? Ada yang mau niat? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya sudah? Baik. Wa kharaja bil lafzi an-niyatu fala yasihhu bi mujarradin niyyati ka sar'uqud illa bil lafzi wa qila yasihhu bin niyyati wahdaha. Tidak termasuk lafaz yaitu niat, maka hanya dengan niat di dalam hati tanpa dilafazkan dengan lisan. Nazar belum sah sebagaimana pula pada akad-akad lainnya. Ada dikatakan nazar telah sah hanya dengan niat dalam hati saja. Jadi niat betul aku bernazar nih, tak boleh disahkan belum dalam hati itu kecuali diucapkan. Kalau sah dalam hati bahaya.
Kau marah sana bini dibilang kau, oh, talak kau 90, baru tahu. Tapi di hati bilang, kena bini. Karena Rasulullah berkata, innallaha tajawaza ummati anil khati wan nisyan mastukan alai. Allah lewatkan begitu saja tidak dihitung bagi umatku. Nabi Muhammad mengatakan selagi tidak diomongkannya atau tidak diucapkan, tidak dilakukan dan tidak diucapkan. Kalau diniat cuma tok bahaya kita. Marah-marah sampai ini kena niat hati deh. Kita mana tahu kan kadang senyum di muka kan, tapi di belakang, oh awas ya. Nah tuh masalah tidak. Nah jadi pada umumnya niat di hati itu mesti diucapkan di mulutnya. Ada yang mengatakan cuma di mulut tok, di hati tok itu, tapi tidak. Yang benarnya umumnya itu di hati diucapkan di omongan. Kalau di hati saja betapa besar kita ini dosa. Tiap hari kita marah, ya. Nah tuh, sakit gigi saja nak ditendang bini dah. Ya dah. Apalagi kalau sakit kantong. Paham tuh? Ya Allah. Dengar tu ya. Wa qala fayalzamu alaihi maltazamahu halan fi munjarin wa inda wujudu sifatin fi muallaqin wa zahiru kalamihim annahu yalzamuhu al-fawru bi adaihi aqiba wujudil muallaqi alaihi khilafan li qadiyati kalam Ibnu Abdissalam. Nadhir, orang yang bernazar. Nadhir bukan nama orang, Ustaz Nadhir itu lain. Ya, nadhir itu orang yang bernazar. Ya, bukan nadhir am masjid, lain. Ya, itu lain pula itu yang pengurus ya. Wajib melakukan apa yang ditetapkan oleh nazarnya, melakukan iltizamnya, kemestian yang dinazarkan. Ya. Dengan seketika dalam nazar tabarrur dan setelah terjadinya muallaq alaih dalam nazar mujazah menurut zahir pembicaraan para ulama, nazir pada nazar mujazat wajib melakukan iltizamnya dengan seketika setelah terjadinya muallaq alaih. Lain halnya menurut pendapat yang sesuai dengan pembicaraan Ibnu Abdissalam. Orang sekarang bernazar tapi muallaq yang digantungkan. Nah itu yang menggantungkan tadi. Seandainya anakku selamat, aku potong kambing. Kalau selamat, kalau tak selamat, tak jadi. Nah tuh, itu namanya muallaq. Paham tuh? Nah, hati-hati ya. Yang paling payah orang tuh kapan-kapan saja anakku sehat, aku potong kambing. Nah bahaya itu. Pas dia sehat kapan-kapan, awak tak berduit. Pas sakit badan awak pula masuk kapan, tak terbayar utang. Nah itu namanya muallaq, kita tergantung. Paham tuh? Yang menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, itu hati-hati tersebut itu ya. Tentang maksudnya belajar baik tentang bernazar itu, tentang hal yang harus kita lakukan ya. Kenapa? Dah ada yang mau bertanya tuh? Ada yang bertanya ya. Wa qala wa la yushtaratu qabulul manzuri lahu fi qismain nadri walal qabdu bal yushtaratu adamu raddihi. Untuk sahnya dua macam nazar di atas tidak disyaratkan adanya kabul, pernyataan setuju. Siapa yang ditunjukkan kau? Aku terima dia. Dah, itu bukan ijazah. Ijazah sorban, ijazah kitab ya kabul tuh nak berjual beli. Ya, kabul tuh orang nikah. Masa orang benar kabul. Aku kalau anak sehat aku potong kambing. Siapa yang aku terima? Dah adalah. Itu nazar kau sendiri yang bernazar. Ya. Tinggal kamu takwa sama Allah saja lagi. Ya dah. Tuh ha. Ya. Beda kalau nazar orang yang berkampanye tadi itu tidak bisa. Bagi-bagi duit dia keliling. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala supaya nyucuk muka kepala botak kau tuh. Ya bagi-bagi selendang, bagi-bagi peci, betul tak? Itu apa namanya? Itu nyogok dan haram kelakuan itu. Nah, biar dengar kuping itu. Kau yang terima balikkan punya orang itu. Paham tak tuh? Nah, itu peci dari mana tuh? Itu baju merah dari mana? Partai mana tuh kasih? Yang hijau tuh gimana? Buat apa kau sembahyang dari soal itu? Allahu Akbar. Ya. Kalau peci dari dia tak usah taruh pisang-pisang, mendingan tak sebagai peci sama sekali. Paham? Bisa menyinggung dikit dia, bukan dikit, banyak nyinggung ini ha.
Ya, bikin lagi rumah aku teriak-teriak, aku bantai lah pula kau. Ya. Sampai jam 4 subuh katanya ya. Rumah orang bergetar, anak orang sakit demam itu, yakin kau jangan mayit di kubur tuh bangun dia. Ya, aduh terlewat betul yang hidup dia bilang, awas kau gantian ya. Ada lah kau gitu. La haula wala quwata illa billah. Bergetar kubur kawan. Itu nak dipilih. La haula wala quwata illa billah. Kenapa tuh? Jelas? Karena yang nunjuk-nunjuk tangan ya. Tunjuk macam-macam syaratnya, tangan berapa jarinya itu ustaz saya salah tunjuk bilang itu ustaz di situ dia bilang, aku mana nunjuk apa, nunjuk bagaimana, salah tunjuk, tunjuk 5 begini Pancasila, turun sekok lain, turun sekok lagi, kena tu ya tak? Iya, yang dapat duit dia, yang awas susah, betul tak? Tak ada apa-apa. Ini nazar nih. Bilang nanti kalau aku kampanye kuasi sekampungan 100 semua. Itu bukan nazar, itu nyogok. Nah betul dibilang di luar, enggak tuh? Enggak ada tuh orang pasar dengan. Ya. Beda kalau saya kan datang nih kasih. Ayo kita bagi. Itu lain kan, dia taala kasih orang lain. Mungkin tidak ngasih dari sesuatu. Bohong. Malaikat saya datang ke rumah ada perlu. Malaikat itu datang ke rumah ada perlu tak? Ada perlu. Ini nampaknya enggak dekat lagi dia bilang nih kata Israel. Malakal maut. Iya. Senanglah dia tak? Yang nak senang ya tak? Kenapa tuh? Tuh, orang partai banyak nih. Dia kena bantai. Ya tak? Allah. Dia mesti ada yang ingati ya. Yang dibiarkan begitu. Nanti kita berdosa juga tidak diingatkan. Terserah sama dia. Nah ikut tidak. Ya, kita mesti ingatkan, mesti begitu ya. Jelas itu. Itu bukan nazar. Itu bagi-bagi fulus tuh ya. Macam-macam sekarang. Itu bukan nazar, itu dosa. Nyogok, itu risuah namanya. Berseseorang. Masa dikasih 300 nak milih kepala botak dia. Ya, orang sekarang diambil semua duitnya tak? Masyarakat lebih cerdik dia. Mendingan dia bilang 300 dapat 3 bulan beras. Allah. Ada yang mau tanya tuh? Tak ada. Takut dia malam ni tanya. Katanya kena pentung lah ya. Wa yasuhun nadru bima fi dhimmatil madin. Tengok tu. Sah nadar membebaskan tanggungan hutang atas madin penghutang. Orang berhutang kasihan nih, aku bernadar lah nanti. Kasihan dia tuh. Nanti kalau dia nak utang sama aku, kalau dia nak minjam duit, aku bayar utang, aku silakan. Aku bilang, kau utang ke masing-masing betul. Aku bayarkan dulu ya. Wah, ada pula katanya orang sebaik begini, bayarkan pula. Itu hebat tuh. Mau tak kau begitu? Kurang duitnya cuma lagi. Nah, itu tidak masalah orang ibu utang. Bang, tuh kita menanggung. Sekarang kita tanggung utang orang kau. Ya, awak dituntut orangnya lari, awak teruk. Paham tak tuh? Tidak makan kacang-kacang, lagi kacang sepeda kau makan kek, tapi habis. Sekalipun tidak diketahui, walau majhulan, fayabra'u halan wa illam yaqbal khilafan lil jalalil bulqini. Maka hutang menjadi bebas seketika itu sekalipun tiada kabul dari madin orang yang berhutang. Lain halnya menurut pendapat Jalal al-Bulqaini. Makanya tadi orang yang meninggal berhutang zaman Habibullah SAW, Nabi segan untuk untuk apa? Untuk mensalati. Tapi ada sahabat Nabi bilang, sekasihan Rasulullah, kau tanggungnya, ayo kita salati kan Nabi. Coba selesailah. Maka orang meninggal itu kan gitu, utang piutang tak masalah tuh. Nah ini kalau ada utang piutang, ya hati-hatilah ilmu tuh. Dah tua-tua bangkanya kita Nah jadi calon berhutang 2-3 miliar dia mati, teruk kena bantai di bawah tuh, bayar tidak apa tidak, paham tak? Bini diambil kawan, anak tak kemana pergi, harta pula nanggung, jadi belum tentu kalah iya. Betul apa betul? Tuh. Tegang nampaknya malam ini tak? Ya. Pergi salat tahajud lah malam ini gitu, malam Jumatnya. Ya.
Wa qala walau nadara li ghairi ahadi aslaihi aw furu'ihi min warasatihi bimalihi qabla maradi mautihi biyaumin malakahu kullahu min ghairi musyarakin li zawali milki anhu wala yajuzu lil asli ar-ruju'u fihi. Apabila satu hari sebelum sakit mengantar kematiannya, sakit nih kematiannya, bernazar memberikan hartanya kepada selain salah seorang ayah atau ibu, anak cucunya, maka manzurlah memiliki seluruh harta yang dinazarkan tanpa disekutui oleh ahli waris dalam memilikinya, karena telah hilangnya hak milik sang nadir. Bagi orang tua tidak boleh menarik kembali nazar tersebut itu. Nah, ini payahnya. Makanya harta itu ketika hiduplah dibagi. Ini aku ini kalau habis nih aku kasih anak si kok tuh. Nah, itu berdosa orang tua sebetulnya begitu. Ya, kenapa? Tapi kita tak boleh menuntut orang tua pula. Zaman Nabi ada orang punya anak ternyata baginya beda. Jadi sekiwit lah kalau bahasa tunggal tuh. Ketanai bilang abak aku tuh tak adil Rasul. Iya sekiwit betul. Nabi diam saja. Dah lama-lama Nabi apa jawab Nabi? Anta wa malu kali abik. Kau ni dan harta kau milik bapak kau tuh. Syukurlah dikasih, tak kasih tak apa-apa, jangan protes. Itu aja masalahnya. Nanti kalau dia bersalah Allah yang nanggungkan. Masalah dengan Allah ya, jangan kita tak usah menyakiti itu orang tua. Sudahlah, kita sudah dibesarkan jadi begini, alhamdulillah. Ya, orang anak pula nuntut sampai masuk penjara bapak itu. Ada kan dah? Ini anak neraka model begitu, anak jahanam namanya. Banyak di kita nih. Kalau malin kundang tuh kisah legenda dulu tak paling besar, kisah sekarang tak ada apa-apa. Malin kundang 1% tak ada dengan orang sekarang. Betul tak? Semua di babatnya punya Allah juga dicurinya. Paham tak kau? Masjid dah punya Allah, nanti dicurinya. Ada CCTV dah tuh. Dicurinya kipas, dicurinya karpet. Terlewat betul maling itu. Yang menghukumkan siapa lagi? Kadang dia bilang kalau ngambil punya masjid ini enak, dia bilang kembalikan ke surga. Ya kalau kau masuk. Allah Akbar, budak gila banyak. Ya. Jelas itu. Ada yang bertanya tentang nadar nih. Hati-hati kau bernadar ya. Bernadar tak boleh, bukan punya kita. Ya, ini ada bernadar nih. Pokoknya kalau tamat pengajian kitab Fathul Mu'in ini kejual kamera nih bilang. Kapak cuma kau, itu bukan punya kau. Jadi amanahkan cuma kau untuk menyiarkan, paham? Yang macam-macam, mana tahu habis kitab itu hilang. Ya. Itu bukan punya kau, kita nadarkan punya milik kita, bukan punya orang, paham? Iya. Tak ada siaran lagi, payah nanti ya. Ilmu tak dapat mesti bantu tuh ya. Bantu kirim tuh apa namanya? Apa namanya itu? Ya, pulsa entah apa nama itu. Aku tak paham juga bahasa kau nih. Si kau 10.000 5.000 untuk beli apa namanya? Paket namanya ya. Iya, supaya jalan terus. Ini sudah ustadz yang belikan, ustadz lah ngasih paket, gila kau. Apa dah teruk tuh guru kau buat? La haula wala. Apa aku sebut begini ya, supaya ada sumbangan tuh kiri kanan tuh. Kasih nih untuk beli paket banyak-banyak ya. Belikan HP baru kalau dia kiri kanan nanti siaran. Kau untuk orang mengaji di rumah ya. Ya, saudara. Ya Latif. Itu tak boleh ya, nazar model begitu. Ya. Nah, itu kan ada contoh yang kita contohin di depan kita sajalah. Terus jauh. Ya. Wa yan'aqidu mu'allaqan fi nahwi idza maridtu. Bahwa nadrun lahu qabla maradi biyaumin. Nadar sah selaku nadar mujazah dalam semisal bila mana saya sakit maka harta itu saya nadarkan kepada dia sejak 1 hari sebelum saya mulai jatuh sakit. Itu beda, belum sakit lagi. Bagaimana? Nah kalau sudah sakit baru terjadi. Paham tak? Nah kalau tak ada ilmu tak usah kita macam-macam lah kelakuan
Ini sudah ilmu tak ada, harta tak ada, bengak nyampun pula. Apalah kelakuan tu. Sudah miskin sombong pula. Ya. 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 Walahu tasarrufu qabla husulil mu'allaqi alaihi. Nadhir, ya, orang yang bernazar itu diperbolehkan mentasarrufkan harta yang dinadarkan sebelum terjadi mu'allaq alaihi. Ya. Sesuatu di mana terjadinya nazar tergantung padanya. Aku bernazar sekarang. Aku punya kamera 10, lalu aku bilang, nanti aku bernazar kasihan. Sekarang ternyata belum aku lakukan, aku jual. Itu urusan aku. Karena belum terjadi. Nanti kalau aku sakit kamera aku bagikan. Belum sakit dijualnya, pandai pula deh. Tak ada aja kena. Nah, itu tadi. Paham? Ya. Jadi kalau aku sorotin dulu kamera depan aku ini tak. Ini kalau kamera yang kelas-kelas 1 juta, 2 juta. Kalau kena yang Apple tuh, baru tahu tak? Ada tak tuh? Paling murah 15 juta, ada yang setengah miliar harganya. Ada kamera itu. Gila, setengah miliar kau punya itu. Kawin kau ni semua ni. Binikan cuma semua kau ni. Ya. Ini beli kamera mahal-mahal, peler belendir. Kenapa kelakuan kau? Budak ni Betul lah betul. Ya ilaha illallah mesti ni. Kalau kau bilang, Apple merek. Aduh aku bilang. Itu Apple kena gigit Pak, kena gigit tak? Kena gigit tak? Mahal kena gigit, apalagi Apple sempurna. Gambarnya pakai gigit kan? Gigit dah tak? Tuh. Kalau Apple sempurna mahal lagi. Dengar tu. Ya, baca. Dia tengok ada yang bertanya tu sebelah. Bacakanlah. Lambatnya pula. Waktu ke waktu, habis waktu. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kita niat tapi orang lain yang ingin bayarkan? Macam mana? Kita sudah niat tapi orang lain yang ingin bayarkan. Macam mana orang tahu niat di hati ke orang yang bayarkan? Itu namanya kalau ngaji fikih bab luka namanya. Nih ngajak orang minum, ya kan? Udah kumpul-kumpul kan? Di HP itu banyak tidak ya? Di depan tak pura sakit kan? Sapukannya bisa orang bukan marah ada. Pergi keluar dia. Kawan yang situ tunggu tak bayar mahal. Ada kan? Ngajak orang minum, setelah aku ke WC dia bilang, hilang. Itu namanya bab luka kalau namanya. Tak patut begitu. Ada satu daerah saudara, kalau kita di sini mungkin ya kita ngajak orang kita bayar. Ada kampung, aku tak sebutlah kampungnya. Di situ tidak. Kalau dia ngajak kita, malahan kita yang bayar. Ada, tak saya sebut lah. Tanyalah kampung mana tuh. Di Indonesia juga lah pokoknya. Tak jauh dari IKN tuh. Ya. Kalau kok jangan ngajak orang pergi ke toko, awak tuh bayar. Kalau kita ngajak, kalau kita di sini kan kita ngajak kita bayar. Kalau di sini kita ngajak, lain dia yang bayar. Bayar. Tuh lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalangnya ya itu tadi. Jelas itu. Ada lagi mau tanya tuh? Ada mau tanya lagi? Ada. Yang coba-coba kau. Itu aku bilang tingkah laku. Ya. Kalau kita kita bilang itu namanya itu apa? Sendawa. Kata orang banyak meriga. Ya. Kalau orang Eropa dibilang tak bagus. Itu orang kekenyangan. Ya. Kalau orang Badui kalau kau kentut habis kau. Tuh. Nah, orang Arab kalau pegang kepala kan bagus, pegang kepala cium jenggotnya bagus dia. Coba kalau orang kita pegang kepala orang tua, kurang ajar kau nih. Kalau orang tua dipegang. Tuh. Jadi mesti tahu adat itu, ngerti? Ya. Jadi sebelum masuk negeri orang tengok dulu macam mana adat orang. Itu beda kan? Kita tungkal Padang beda, Padang tungkal dengan Padang lahir tungkal lain beda daripada sana. Itu apalagi India sana beda. Kelakuan tuh. Beda sudah. Jadi yang sudah kemari India itu India Serati namanya. Dah campur baur dah. Tak tahu cerita lagi. Ya, dah lagi India kita tungkal nih begeleng kepala begitu. Kalau India sana kan kipas diam kepalanya berputar. Itu beda. Tungkal dah kan? Adatnya beda kan? Beda. Kalimantan yang kita beda. Paham tuh? Tahu? Ada lagi? Kenapa nanya apa dojong tuh? Ya. Daripada ribut-ribut tanya sini. Ya, sama-sama kita tak dapat.
Ya. Allahu Akbar. Ini ada undangan dari Isya nih ya. Pergilah. Ya. Ada piring gitu gratis lah. Ya, mendingan kan? Allahu Akbar. Wa yalghu mata hasala lil amru al fulani aji'u laka bikada ma lam yaqtarin bihi labdul tizamin au nadrin. Nah, kalau perkataan bila dapat ku capai sesuatu itu maka aku akan memberikan ini. Kalau aku ya tidak bisa dihukumi sebagai nazar. Karena kalau tak dapat nah, tuh, ya. Selama tidak dibarengi kata penetapan kewajiban berbuat atau kata nazar. Tuh. Ya tuh. Kau jualan ke sana tuh, kemana tuh? Ya ke Pangkal Duri. Ya, tuh ya. Ya, jual ke Pangkal Duri. Dia bilang, pokoknya kalau aku nak nyeberang ke kampung situ tuh, ketemulah sama budak tuh kan. Nah, aku kasihlah siapa nih? Ya kasihlah mungkin LPG ini satu tempat yang 3 kilo tuh. Ya bagaimana tuh? Ketemu sama budak tuh. Tak boleh kau kasih. Kenapa bukan bini kau? Itu anak orang. Nazar maksiat namanya. Paham? Mending kasih ustad. Nah, enak masak baru kita. Paham tuh? Ya. Tuh, jadi nazar maksiat tak boleh juga. Ngerti? Nah, aku kalau aku keluar aku tampar orang tuh, dia bilang jangan, tak boleh, itu nazar maksiat namanya. Nah tuh kalau bilang aku ada duit kantong nih, enggak, pokoknya kalau orang setelah mengaji kita Isya sekarang nih aku traktir dia nasi goreng ke semua orang, itu baru kena kau, suka aku ya, paham ya, jelas ya. Nah, tuh, itu beda nazar yang tidak dibolehkan. Ada yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu artinya dia mencederai diri sendiri dengan sebab omongannya itu. Ya, orang kan tidak mau tahu. Tuh, ya. Allah. Wa jam'un fi man arada ay yatabay'a fattafaqa ala ay yanzura kullun lil akhari bimata'ihi. Fa fa'ala sahha wa in zadal mubtadi'u wa in nadarta li bimata'ika wa katsiran ma yaf'alu dzalika fi ma la yasihhu bai'uhu wa sihhu nadruhu. Apa tuh? Sebagian ulama berkata mengenai dua orang yang hendak jual beli, lalu sepakat untuk saling menadarkan dan kemudian melakukan kesepakatannya itu adalah sah sekalipun nadir pertama menyambung persyaratan nadarnya dengan jika daganganmu engkau nadarkan untukku. Demikianlah caranya kebanyakan orang memperlakukan barang-barang yang tidak sah diperjualbelikan tapi sah dinadarkan. Kau berdua jual nih ya, ini orang dari Tungkal tak ngerti jual di Pangkal Duri, dia kongsi, ini aku bagian aku Tungkal ya, kata aku kau bawa Pangkal Duri. Nadar lah, kita pernah sama-sama yuk. Kalau laku nanti bagi untungnya sama-sama. Pergi di Pangkal Duri. Ya, bagi sama-sama. Tapi ingat uang minyaknya kawan tadi berapa. Tuh. Tinggal amanah saja lagi. Di jalan bengak juga yang Pangkal Duri punya, dia minum makan dihitungin sama dia. La ilaha illallah. Itu curang namanya. Ya, paham? Jadi kalau kita nazar dagang sama-sama, aku nadarkan dah kau dan aku mungkin 50-50%. Tapi kau yang capek sana kan, lebih capek. Tuh, tetapi ini uang minyak adalah buat kau nanti. Itu mesti diperhatikan. Paham? Beda kalau dia modal sendiri. Saya punya modal sendiri nih, nanti kalau untung bagi dua. Tak apa-apa karena pokoknya kau capeknya, aku mendapat bagi dua. Paham? Itu beda karena dia modal. Tapi kalau modal sama-sama itu beda. Nazar itu yang punya capek beda. Uang minyak itu beda. Jelas ya? Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Ya, emang orang loke mana nak bertanya hukum? Ya, kalau sudah nazar tuh menanggulangan duit cikok tanda. Tapi kalau nak terima uang dari paslon tadi paling dulu tuh. Ya. Ada? Masih ada waktu ya? Wa yasihhu ibra'ul mandhuri lahu an-nadhira
amma fi zimmatihi. Pembebasan tanggungan atas nazir oleh mandzur lah adalah dihukumkan sah. Orang nazar ada yang dinazarkan, amanlah kau. Aku bernazar kalau kau hutang nanti aku yang bayarkan dulu ya. Kalau bukan aku bayarkan, beda. Aku bayarkan dulu ya. Itu dulunya tuh, ingat tuh. Berarti itu bahasa utang balik lah. Nih kalau kau utang nanti aku bayarkan dulu ya. Berarti kan mesti dibayar ke aku. Beda dibilang kau punya utang nanti aku bayar ya. Nah itu lain, hilang tuh duit. Bahasa kata itu mesti diingatkan. Itu namanya, itu tadi mandzurlah. Jelas ya? Itu mesti perhatikan. Jadi kata orang itu diingatkan deh. Kau punya utang sama itu ya. Nanti aku bayar ya. Selesai. Tapi kalau kau punya utang sama dia, nanti aku bayarkan dulu ya. Nah tuh, berarti mesti bayar sama yang membayarkan. Jelas? Sedap betul. Awak utang orang yang bayar. Itu ada, mesti ada udang di balik gelepung. Ada? Tuh jadi piye lah dia. Nah, sepi malam ini tak ada yang tanya. Nah gelisah juga aku. Ya, bahasa ke rumah-rumah banyak yang tanya tuh. Qala al-qadhi wa la yushtaratu ma'rifatun nadhiri ma nadhara bihi ka khumusi ma yakhruju lahu min mu'asyarin wa ka kulli waladin aw thamarin yakhruju min amati aw syajarati hadhihi wa dzakara aidan an la zakata fil khumusi al-mandhur wa qala ghairuhu mahallu in nadhara qabla al-ishtidadi. Apa tuh ini fikih ini banyak masalahnya ya. Wa qala al-qadhi berkata, tidak ada dipersyaratkan nazir, orang yang bernazar tadi harus mengetahui mandzur bih, barang yang dinazarkan. Ya. Seperti misalnya yang berupa 20% hasil panen biji-bijian ya. Mu'asyar namanya, biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 10%. Seluruh anak yang akan lahir dari budakku ini atau seluruh buah-buahan hasil pohonku ini. Al-Qadhi menyebutkan pula bahwa 20% biji-bijian yang dinadarkan tersebut adalah tidak wajib dizakati. Ulama lain berkata ketidakwajibannya adalah jika dinadarkan sejak sebelum berisi. Karena kenapa? Karena benda itu sudah ada zakatnya. Kau berdagang nanti sampai waktu ada zakatnya. Apabila mungkin hari ini hari Jumat sampai Jumat tahun depan setahun kau dagang bisa membeli apa tuh akhir daripada netonya, bukan brutonya, neto bersih itu bisa membeli 26 emas atau 96 gram. Kalau sekarang sudah 41 juta, maka engkau keluarkan 2,5%, berarti 1.025.000. Nah, 40 juta itu 1 juta. Itu tadi. Sama panen tadi kan orang mengharap besar itu. Jadi ada hukuman tersendiri, ada yang 5% dan 10%. Nah, itu mesti, itu kalau kau nazar, bukan hukum nazar, itu masalah kewajiban tiap individu mesti keluarkan. Jadi kalau orang kaya ada hak tersebut itu, ya hakul lisail mahrum, hak bagi orang yang menerima tersebut itu. Jadi kau mau tidak mau mesti kau keluarkan dalam hukum agama. Tuh, kalau kau tak keluarkan kata Allah nanti hada marku hadakan. Ini kata Tuhan, harta kau ambillah kau, dibakar semua untuk badan kau nanti, digosokkan. Karena orang banyak. Karena zakat ini kalau sedikit tak apa salah. Orang punya 100 juta, zakatnya 2,5 juta ya. Kalau 1 miliar 1 miliar 25 juta. Kalau 1 triliun 2,5 miliar. 1 triliun nih. 2,5 miliar dibilang, bagikan ke masjid yang 20 orang nih, tak ngaji lagi nih besok. Ini yang ngaji ini miskin-miskin gimana nih? Muka-muka peminta, mukmin. Muka minta. Ya, tengok tuh yang nak calon aja tak sembahyang tak ke masjid lagi. Apalagi udah jadi nanti. Nyinggung betul malam nih. Ya, bakal aja tidak kita. Jelas. 1 triliun tuh 2,5 miliar. Ini ada orang punya 100 triliun ya tak? Bukan main tuh duit ya. Kalau sudah banyak mana terbayar lagi, dah mikir nih. Ini kalau 25 juta 1 miliar nih. Ini kalau beli sepeda motor nih
Dapat sekok di ojek kan sehari 60.000 ya. Nah itu pikir kalau bawa sayur 25 juta ini enggak ke mana tuh, ke Pangkal Duri. Mantap betul nih. Kalau laku tak urusan, yang penting awak. Nah tuh baru 25 juta. Jelas itu. Hati-hati itu zakat. Ya, kalau nak bersihkan itu hati-hati. Kalau sudah itu berat, samalah kita punya utang. Enak kita berutang tapi nak bayar itu macam hilang udah. Lewat saja dah. Nah, kita minta macam bermusuh. Betul kan? Itu hati-hati. Jangan malah berutang muka. Memang muka pengutang muka kau ni lah. Ya, tuh. Maka harta itu dijaga bagus. Setiap harta yang sampai zakat mesti dikeluarkan zakatnya. Jangan tak dikeluarkan. Nanti hilang semua itu. Paham? Tuh. Dengar tuh. Ngantuk-ngantuk kah? Baik. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Ya. Wa yasihun nadru lil janini kal wasiyati lahu bal aula. Sah nazar demikian pula wasiat kepada anak yang masuk berada di dalam kandungan, bahkan lebih utama. Dia bernazar. Bu, dia bilang, anak ni nanti itu aku nazarkan nih, ini rumah sikok nih, karena dia anak tak ada, sikok nih buat anak yang di situ, silakanlah. Kalau dia lahir, kalau dia tak lahir di mana? Nginaplah di situ. Tuh, tapi diingat tuh, kalau tak punya anak, kalau punya anak beda, anak yang lain tuh ada bahagian, paham tuh. Nah, yang sekecil begitu, sama dengan yang besar tuh bagiannya, sama. Laki perempuan hidup sama bagiannya. Paham tak? Nah, kalau dia meninggal dunia baru kata Allah, lidzakari mislu hadzil untsarain, 2 bagian laki-laki sebagian perempuan. Adzan. Dah habis tugas aku ya, tinggal kau saja lagi. Ya, tentang itu mari mengaji baik-baik, mudah-mudahan kita ada manfaat. Hidupkan Allah kehidupan kita, hidup berakal, mati beriman. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.